Di antara kabut pagi yang turun di tanah Sindangkasih Majalengka, lahirlah seorang perempuan yang kelak ditakdirkan memimpin dengan hati sebagai Raja Mandala Sindangkasih. Dia putri dari Ki Gede Ing Sindangkasih. Ia lahir dan tumbuh dalam pelukan kasih rakyat dan ketegasan istana. Sejak kecil langkahnya telah digiring oleh takdir menuju tahta. Dan ketika waktu memanggil, ia pun bangkit, tidak sebagai bayang-bayang ayahnya, melainkan cahaya baru yang menyinari bumi Sindangkasih. Dialah perempuan dengan sorot mata seteduh embun pagi, dan langkahnya seanggun tarian rintik hujan di atas dedaunan. Rambutnya yang menjuntai indah dengan paras ayu yang mempesona membuat iri bidadari langit. Dia bernama Nyi Ambedkasih atau Rambut Kasih. Seiring berjalannya waktu, takdir cinta pun mengetuk pintu hatinya. Seorang bangsawan muda dari garis keturunan agung datang menghampiri. Dialah Pangeran Pamanah Rasa yang kelak dikenal sebagai Prabu Siliwangi. Pernikahan mereka bukan sekedar penentuan dua jiwa, melainkan pertemuan dua aliran darah kerajaan, Sindangkasih dan Kerajaan Galuh. Cinta yang tumbuh di antara mereka murni dan mengakar. Dialah perempuan pertama di sisi sang raja. Meski namanya kerap terlupakan, bahkan nyaris terhapus dalam ingatan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sampurasun. Sahabat Akarimba dimanapun Anda berada, baik yang nyata maupun yang gaib. Pada episode kali ini kami ingin mengajak Anda menelusuri serpihan sejarah yang terburai dalam waktu dan lipatan sejarah. Nyai Ambedkasih atau Rambut Kasih adalah istri pertama Prabu Guru Dewata Prana, Sri Baduka Maharaja atau Prabu Siliwangi. Nama Nyai Ambedkasih tertulis dalam naskah Sunda kuno berjudul Cariosan Prabu Siliwangi yang ditulis di atas kertas kayu atau daluang pada 1435 Masehi, jauh sebelum dinikahi Prabu Siliwangi. Nama asli Nyai Rambut Kasih bernama Ratu Ayu Panpidagan, seorang ratu Majalengka pemberani, bijaksana, dan waspada permana tinggal. Memiliki paras cantik rupawan yang kerap kali mengurai rambut panjangnya dalam keseharian. Berdasarkan naskah kuno Cariosan Prabu Siliwangi, di sana dikisahkan kecantikan sang ratu bagai bidadari tak ada bandingnya di zaman itu. Bahkan Nyai Ambedkasih
disebut Bidadari Supraba. Tak hanya cantik, ia pun memiliki kesaktian yang luar biasa, sehingga tak seorang pun sanggup menatap kemolekan wajahnya. Kerajaan yang menjadi pemerintahannya saat itu bernama Sindang Kasih. Masih dalam naskah cariosan dikisahkan perkawinan Pamanah Rasa dengan putri Raja Singapura yang bernama Raja Larang Tapa atau di Subang Larang. Pamanah Rasa acuh tak acuh terhadap perkawinan politik itu, sebab Pamanah Rasa telah ditakdirkan oleh dewa kepada seorang putri cantik, Nyi Ambedkasi, putri seorang juru pelabuhan Sindang Kasih. Pernikahan Raden Pamanah Rasa dengan Nyai Ambedkasi sebenarnya wujud cinta yang telah lama bersemi. Karena sejak kecil sebenarnya Raden Pamanah Rasa telah dididik dan diangkat sebagai putra oleh Ki Gendeng Sundang Kasih. Ternyata dalam mengarungi lautan samudera cintanya tak seindah harapan. Hidup dalam istana bukanlah dongeng yang hanya berisikan kebahagiaan. Cinta mereka diuji dari berbagai hal, trik dan intrik politik hingga perbedaan keyakinan yang kelak mengguncang tahta Pajajaran. Nyi Ambedkasi seorang pendamping yang penuh kasih dan pengertian. Ia memahami bahwa Prabu Siliwangi bukan sekedar suami, tetapi juga raja besar dengan beban berat di pundaknya. Ketika sang Prabu mulai tertarik dengan Subang Larang dan ajaran Islamnya, Nyi Ambedkasi berada dalam dilema besar. Di satu sisi ia ingin mendukung suaminya, tetapi juga terikat pada nilai-nilai leluhur yang telah mendarah daging dalam istana. Di balik sutra tipis kamarnya, ia seringkali merenung dan bertanya pada dirinya, apakah cinta mampu menaklukkan segala perbedaan? Ataukah ia harus menerima bahwa takdir akan membawa mereka ke jalan berbeda? Meski hatinya dipenuhi pergulatan batin, Nyi Ambedkasi tetap menjalankan tugasnya sebagai permaisuri. Ia mendampingi Prabu Siliwangi dalam setiap pertempuran batin dan politik di balik layar, demi menjaga keseimbangan antara tradisi leluhur dan ajaran Islam yang mulai merambat masuk ke jantung istana Pajajaran. Namun sejarah tetaplah sejarah. Pada akhirnya keputusan Siliwangi untuk tetap teguh memilih pada keyakinan barunya, yakni Islam. Karena perkawinan politisnya dengan Subang Larang membuat mereka harus berpisah jalan dengan keluarganya. Sementara Nyi Ambedkasi dan Pajajaran tetap bertahan dengan kepercayaan lamanya. Di versi ini tidak dikisahkan apakah Nyi Ambedkasi memiliki keturunan, namun di versi Babat Pasir, Sejarah Cilacap dan Banyumasan terukir kisah seorang perempuan agung, Nyai Ambedkasi, sosok penuh pesona yang dalam dirinya mengalir takdir besar. Dalam ikatan kasih sayang dengan Prabu Siliwangi, lahirlah 3 turunan yang kelak mengukir sejarah di bumi Jawa. Yang pertama, Banyak Catra, yang lebih dikenal sebagai Kamandaka, adalah pemuda gagah yang kelak menurunkan raja-raja di tanah pasir luhur. Yang kedua, Banyak Ngampar atau Gagak Ngampar, mengemban takdir serupa
penguasa kerajaan Daya Luhur di bumi Cilacap, dan putri mereka Nyai Ratna Pamekas atau Ratna Ayumrana mewariskan keelokan dan kebijaksanaan dari ibunya. Perlu diketahui, pada tahun 1455 Masehi, kerajaan Daya Luhur sudah dipimpin oleh banyak ngampar, yang berarti Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi belum menjadi Raja Sunda Galuh atau Pajajaran dan masih dikenal dengan gelarnya Pangeran Pamanah Rasa. Namun sejarah tak selalu satu suara. Legenda di tanah Majalengka tak menyebut Nyai Ambedkasi sebagai ibu dari keturunan raja. Apakah ini kabut yang menyelimuti kebenaran, ataukah takdir yang memilih menyimpan sebagai kisah dalam senyap? Namun jejaknya tetap nyata, tertulis dalam tanah, tersebar dalam angin, dan diabadikan dalam hati para pewarisnya. Di balik semua itu, warisan mereka tetap mengalir dalam darah para raja dan dalam denyut nadi bumi yang mereka pijak. Lalu di manakah makam Nyi Ambedkasi berada? Bertahun-tahun kami mencari tahu keberadaan makamnya. Dengan berbagai cara dan upaya telah kami lakukan. Atas izin Tuhan Yang Maha Esa, serta petunjuk dari para leluhur, akhirnya usaha kami membuahkan hasil. Berdasarkan hasil komunikasi transendental, penelusuran jejak gaib yang terlihat, terdengar, dan simbol yang terbaca, disinilah abu Nyi Ambedkasi tersebut dikebumikan. Demikian serpihan kisah mutiara tersembunyi. Semoga bermanfaat dan menghibur Anda semua. Mohon maaf lahir dan batin bila ada kesalahan dalam ucapan, dan terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Kami sadar betul akan keterbatasan ilmu pengetahuan serta pemahaman. Bagi sahabat Akarimba yang memiliki pendapat berbeda dan ingin memperbaiki kisah ini, silakan tuangkan pada kolom yang tersedia. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara subscribe, like, dan komen pada channel kami, agar kami tetap semangat berkarya menciptakan titik-titik berikut menuju wujud alif sempurna lahir dan batin. Mbah Jagat Nurjati mengatakan, wukuf kolbi adalah menundukkan pikiran kepada hati, Musa kepada Haidir, dan Adam kepada Nur Muhammad. Wukuf kolbi bukanlah sebuah amalan berupa zikir, melainkan perjalanan alam jiwa atau mengosongkan akal pikir dari sesuatu selain Allah dengan segala kepasrahan dan kerelaan. Ilahi anta maksudi wariduka matlubi, menuju alam yang lebih lembut, menuju puat hati yang paling dalam, lalu menyentuh ruh dan sir. Alam pikir akan tenggelam dan sirna, lenyap, terserap ke dalam alam yang lebih lembut, sampai pada akhirnya menyentuh yang maha lembut. Dalam wukuf kolbi, kita mengenal siapa diri kita dan menjadi jalan untuk mengenalnya. Sedangkan mengenalnya tentunya di saat kondisi kita dalam kondisi fana al-fana, mati sebelum mati, seperti kondisi Musa yang pingsan dalam bukit Sin.
itu sesungguhnya lebih mulia nilainya dengan dunia dan surga dengan segala isinya. Wallahu alam bisawab. Salam cinta leluhur Nusantara. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridu wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.